Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast hijau yang beracun. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting banget untuk masa depan Indonesia tentang soal hilirisasi, pencemaran, dan bagaimana mahasiswa menanggapi tentang isu ini dengan kritis. Baik, kita sudah kedatangan beberapa narasumber yang masing-masing akan menjelaskan dari sudut pandang yang berbeda. Baik, kita langsung saja panggil narasumber yang pertama. Silakan masuk. Baik, Mas Aldi, langsung kita mulai saja pembahasan tentang industri dan kebijakan hilirisasi. Pertama kita mulai dari sektor industrinya dahulu. Sebenarnya hilirisasi nikel ini untuk apa sih dan kenapa menjadi isu yang besar? Baik, kalau dari sisi industri, hilirisasi nikel itu tujuannya meningkatkan nilai tambah dan ekspor bahan mentah. Indonesia menghasil nikel terbesar di dunia, jadi pemerintah mendorong pembangunan smelter agar kita tidak hanya jual ore mentah. Ya. Masalahnya, implementasi belum sepenuhnya siap. Banyak smelter masih pakai batu bara untuk energi, belum terintegrasi dengan standar industri hijau. Jadi ada paradoks green energy dengan proses yang tidak hijau. Berarti ada gap antara ekonomi dan realitas lingkungannya. Ya, tepat. Fokusnya masih ke profit, belum ke sustainability. Padahal kalau dari awal dirancang dengan konsep industri hijau, hilirisasi ini bisa jadi peluang besar untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Tapi sekarang justru terlihat seperti kita menukar keuntungan jangka pendek dengan kerusakan lingkungan jangka panjang. Wah, luar biasa pemaparan dari Mas Paldi ini. Oke, terima kasih Mas Paldi atas pemaparannya. Kita akan langsung lanjut ke yang kedua. Narasumber yang kedua. Kita sudah bersama narasumber yang kedua. Sekarang kita akan membahas tentang isu lingkungan. Banyak pemberitaan yang mengabarkan pencemaran lingkungan yang khususnya disebabkan oleh tambang nikel. Benar tidak seperti itu? Iya. Sebelum lanjut, saya ingin menarik data dulu dari Nexus 3 Foundation dan riset dari Universitas Tadulako menunjukkan nih bahwa 47% warga di sekitar Teluk Weda mengandung merkuri di atas batas aman dan 32% mengandung arsenik, dan di Pulau Obi bahkan air minum warga tercemar chromium hexavalent. Dampak kesehatan apa yang menyebabkan dari chromium hexavalent ini? Chromium hexavalent itu zat yang sangat bahaya dan karsinogenik yang bisa dapat menyebabkan kanker jika dikonsumsi dengan jangka panjang. Tadi kan dampak kesehatan ya. Untuk dampak lingkungannya itu seperti apa? Dampak lingkungannya itu lebih ke dampak laut ya. Laut jadi rusak, warnanya juga jadi berubah, rasanya juga, terus dari baunya mungkin, terus mangrove-nya juga perlahan hilang akibat pencemaran. Terutama nih yang paling berdampak itu ekosistem yang ada di laut, seperti itu ya. Padahal kan proyek ini disebut-sebut digadang-gadang nih transisi energi hijau. Ya. Tapi kok malah mencemari lingkungan ya? Itu dia, itu yang disebut dengan green paradox. Green paradox ini kita ingin bertujuan untuk menciptakan energi bersih, tapi prosesnya itu masih terbilang kotor. Gitu. Oke, baik. Luar biasa pemaparan dari narasumber yang kedua ini. Baik, kita selanjutnya lanjut dari narasumber yang ketiga, yaitu ada Mas Satrio. Mas Satrio. Baik, langsung kita mulai aja Mas Satrio.
untuk pembahasan tentang dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan. Kalau dari sisi sosial dan ekonomi, gimana dampak untuk masyarakat sekitar tambang? Jadi dampaknya besar banget. Studi dari Universitas Halu Oleo di Konawe Utara menunjukkan sekitar 225 keluarga terkena dampaknya. Jadi mata pencarian karena laut rusak dan ikannya menurun drastis. Oke, baik. Ini kan masyarakat kehilangan mata pencarian ya. Kompensasi apa yang didapatkan masyarakat dari perusahaan? Kompensasinya kecil banget, namanya uang debu. Jadi mereka hanya mendapat 300.000 per bulan, tapi kerusakannya itu tidak sebanding dengan kompensasinya. Jadi jalan rusak, udaranya kotor, dan kesehatan menurun, serta anak-anak juga sering sakit kulit tuh. Berarti secara sosial ini tidak adil. Ini namanya bukan ekonomi membangun ekonomi yang berkelanjutan, tapi ini ekonomi yang berketimpangan. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Narasumber yang Mas Satrio atas pemaparannya. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya kita panggil narasumber yang terakhir. Silakan masuk. Silakan masuk narasumber yang terakhir. Kita sudah sampai di narasumber terakhir. Oke. Tadi kan kita sudah mendengar beberapa masalah. Sekarang bagaimana penyelesaiannya dan apa yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak untuk masalah ini? Menurut saya sih sebenarnya ada beberapa hal penting, terutama ada 4 hal yang terpenting. Pertama itu soal harus ada audit lingkungan independen secara berkelanjutan, tidak cuma sekali-sekali aja, tapi terus-terusan. Lalu yang kedua harus ada transparansi data secara real time dan itu bisa diakses oleh seluruh publik, terutama untuk warga sekitar. Biar warga sekitar juga tahu hasil uji air mereka seperti apa, hasil uji udara seperti apa, dan juga tanah mereka seperti apa. Lalu yang ketiga terkait tentang keterlibatan masyarakat lokal yang di sana terhadap pada pengambilan keputusan perusahaan. Jadi masyarakat juga harus ikut serta, harus ikut andil untuk mengetahui keputusan apa sih yang diambil oleh perusahaan untuk di lingkungannya. Nah, kalau biasanya tuh masyarakat tuh hanya menerima informasi setelah keputusan ini udah disahkan dan masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu yang keempat, yang terakhir, pengawasan lintas kementerian supaya tidak ada tipang tindih lah antara kebijakan cuman dari satu kementerian aja. Kalau misalkan 4 hal itu udah dilaksanakan dengan serius, saya yakin kok pasti Indonesia juga bakal memiliki nikel yang terbaik, terbesar di dunia, dan juga bakal lebih adil kepada masyarakat, kepada lingkungannya, dan serta berkelanjutan. Oke, apakah mahasiswa juga bisa mempunyai peran lewat edukasi publik? Sebenarnya mahasiswa juga memiliki peran aktif ya pastinya. Apalagi mahasiswa juga memiliki akses informasi atau juga memiliki wawasan tentang materi, dan juga mungkin kita sebagai mahasiswa tidak bisa turun ke sana, tapi kita bisa memberikan informasi, ngasih tahu ke publik bagaimana lingkungan di sana seperti apa, dan ini juga merupakan masalah bersama, dan ini bukan masalah kita yang pada saat ini aja, tapi masalah untuk cucu kita nanti. Ini sangat bermasalah ke depannya, sangat bermasalah sekali. Jadi ya itu peran kita untuk sebagai mahasiswa menebar informasi ini kepada publik agar semua orang juga tahu dan ya agar lingkungan kita tetap terjaga. Oke, luar biasa ya dari narasumber kita yang terakhir pemaparannya. Mungkin sudah cukup ya. Iya sih, tinggal closingan aja kita berarti ya ini. Dari pembahasan kita kali ini. Cukup menarik. Terima kasih banyak untuk narasumber yang kasih. terakhir untuk penjelasannya. Terima kasih. Wah, gila banget. Diskusi kita kali ini sangat seru banget ya. Seru ya. Asik dan lah, membuka banyak mata lah. Ternyata di balik kata energi hijau ada banyak hal yang belum benar-benar hijau. Betul. Betul sekali. Hilirisasi nikel ini jadi peluang juga untuk ekonomi Indonesia ya terutamanya, tetapi juga harus sejalan
dengan keadilan sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan tersebut agar ekonominya merata, perusahaannya maju dan masyarakatnya juga sejahtera. Jadi sama-sama saling menguntungkan lah dari kedua belah pihak. Oke, luar biasa ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya harap Anda meninggalkan like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung kami. Sampai jumpa.